away. Exfil at 1000. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Blackbeard yang pastinya tak kalah seru dengan film lainnya. Bercerita tentang seorang mantan marinir yang kehidupannya diganggu oleh para begundal. Sudah jelas dia akan membrutal. Jadi tanpa lama-lama kita gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan 4 orang marinir Amerika yang sedang melawan para teroris di Timur Tengah. Saat mereka tengah asik berperang, tiba-tiba musuh datang dari berbagai arah. Tentu hal tersebut rupanya membuat mereka berempat terpojok hingga akhirnya menjadi tawanan perang. Bear, we gotta move to the extract point now. No one come for you. Lalu keempat marinir itu ditempatkan di ruangan yang berbeda. Salah seorang marinir bernama Kapten Chris terlihat sedang diinterogasi mengenai dari manakah pihak Amerika tahu tentang markas mereka di sini. Kapten Chris menjawab kalau dirinya lebih baik mati daripada harus membocorkan rahasia tersebut. Para teroris yang tahu Kapten Chris tidak akan buka mulut, dengan sengaja mereka menyuntikkan sebuah cairan eksperimen ke tangan Kapten Chris. Setelah itu mereka mendatangi ruangan sebelahnya dan kita akan diperkenalkan dengan salah satu marinir Amerika bernama Beard. Di sini mereka masih berusaha menanyakan dari manakah pihak Amerika tahu tentang markasnya di sini. Namun tentunya Beard sama seperti Kapten Chris yang tidak akan mengatakan apapun kepada para teroris. Oleh karena hal itu mereka juga kembali menyuntikkan cairan eksperimen kepada Beard. Kemudian mereka mendatangi ruangan sebelahnya lagi untuk menginterogasikan 2 marinir yang tersisa. Namun bersamaan itu ternyata Kapten Chris sedang berusaha melepaskan ikatannya menggunakan paku yang ada di sana. Setelah berhasil, Kapten Chris mendatangi Beard di ruangan sebelah untuk melepaskan ikatannya. Selanjutnya Kapten Chris dan Beard menghampiri 2 teman marinir mereka hingga berhasil membalikan keadaan. Mereka juga berhasil menghabisi salah satu dari musuh serta menyandra seorang intel dari pihak musuh. Lalu keempat marinir itu membagi tugas. Beard dan Kapten Chris bertugas keluar lebih dulu untuk membuka jalan aman. Sementara kedua teman marinir yang akan menunggu aba-aba dari Beard dan Kapten Chris lalu menyusul dengan membawa satu intel musuh yang saat ini menjadi sandra. Singkat cerita, ketika hampir sampai di tempat tujuan, Kapten Chris menyuruh kedua temannya untuk segera keluar. Namun sebaliknya, Beard malah menyuruh mereka menunggu sebentar lagi untuk memastikan situasi benar-benar aman. Tak lama dari itu, tiba-tiba pesawat musuh datang lalu menghancurkan markas yang mengakibatkan kedua teman marinirnya tersebut harus gugur. Keep fighting, we're coming back. Get out of there. Sontak Kapten Chris langsung menyalahkan Beard atas kematian kedua temannya tersebut. Beard yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ia pun hanya meminta maaf dan menyuruh Kapten Chris untuk terus melanjutkan perjalanan. Now leave me or leave me alone. I am not leaving you, cowboy. Now get up. Let's go. Adegan beralih ke 3 bulan setelah kejadian itu. Terlihat Beard yang sudah berada di Amerika dan masih merasa bersalah atas kematian kedua teman marinirnya. Di sisi lain, Kapten Chris sendiri sekarang dirawat di rumah sakit akibat dari cairan eksperimen yang dulu disuntikan musuh kepadanya. Diketahui cairan eksperimen itu ternyata membuat fungsi hati Kapten Chris perlahan menjadi rusak.
Sedangkan untuk Bir, alhamdulillahnya ia masih sehat walafiat meskipun dulu disuntikan cairan yang sama dengan Kapten Chris. Suatu malam Bir mendatangi rumah mantan pacarnya yang sudah Bir tinggalkan selama 3 tahun. Diberitahu kalau pacarnya ini bernama Skyler. Ternyata tujuan Bir menemuinya yaitu Bir ingin mengajak Skyler balikan dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Skyler lagi. Namun sayangnya Skyler yang sempat dicampakkan ia pun menolak diajak balikan oleh Bir. Bahkan Skyler meminta Bir agar sebaiknya pergi dari rumahnya. No, you were running. Satu hari kemudian, Bir yang tidak menyerah begitu saja, ia pun kembali mendatangi rumah Skyler dengan membawa sekotak coklat kesukaan Skyler. Di sini Bir mengajak Skyler untuk pergi ke alun-alun sambil mengobrol bersama. Namun lagi-lagi Skyler menolak karena sebenarnya ia sudah mempunyai pacar baru, bahkan sekarang dirinya tengah mengandung seorang anak. Setelah mengetahui hal itu, Bir menjadi semakin terpuruk, ditambah lagi rasa bersalah atas kehilangan teman marinirnya masih selalu menghantui Bir. Hingga pada akhirnya Bir mencoba melampiaskan semua depresinya tersebut kepada barang haram. Bir yang pada malam itu sedang teler, ia malah diganggu oleh para preman yang ingin memalak Bir. Namun tentunya Bir dapat dengan mudah menghajar mereka semua. This guy rolling, man. Tak lama kemudian polisi datang untuk melerai mereka. Tapi Bir malah menghajarnya juga. Bersamaan dengan itu polisi lain berdatangan lalu memukul Bir hingga tak sadarkan diri. Bir pun langsung dibawa ke rumah sakit lalu akan segera dijebloskan ke penjara karena sudah menyerang polisi serta memakai barang haram. Adegan beralih ke rumah sakit. Ternyata Bir tidak jadi ditangkap berkat bantuan dari salah satu wanita agensi militer. Bir dianggap sudah banyak berjasa bagi negara sehingga untuk kali ini Bir akan dibebaskan. Setelah itu si wanita mendatangi Bir. Ia mengatakan pihak militer hanya bisa menolongnya untuk kali ini saja. Dan jika Bir kembali berbuat ulah maka Bir akan benar-benar mendekam di dalam penjara. You will report here regularly for treatment. That is an order. Adegan berpindah ke Kapten Chris yang saat ini diberitahu dokter kalau fungsi hatinya sudah benar-benar rusak. Untuk itu Kapten Chris divonis dokter hanya akan bertahan hidup selama 3 bulan. Tidak sampai di sana, Kapten Chris juga harus membayar biaya rumah sakit yang semakin membengkak karena uang dari asuransinya sudah melewati limit. What are you saying to me, man? Listen, Chris, I want to be alone. Ternyata di balik pintu ada Bir yang tak sengaja mendengar percakapan mereka. Bir yang tahu kalau Kapten Chris sedang banyak membutuhkan uang, ia pun langsung menghubungi salah satu teman lamanya. Di sini Bir mengatakan kalau ia membutuhkan pekerjaan dalam upaya membantu biaya rumah sakit Kapten Chris. Lalu teman lamanya itu menyarankan Bir untuk kembali menjadi petarung MMA di bawah tanah. Diketahui sebelum Bir masuk ke marinir dulu, ia adalah seorang petarung MMA. Keesokan harinya di rumah sakit, Kapten Chris kedatangan istrinya yang bernama Mia Khalifa. Mia ternyata membawa kabar gembira kalau saat ini ia sedang mengandung anak Kapten Chris. Mendengar hal tersebut, perasaan Kapten Chris menjadi campur aduk antara sedih dan senang. Mengingat hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Namun di sini Kapten Chris belum berani mengatakan apapun kepada Mia perihal hidupnya yang tinggal sebentar. Kapten Chris tidak ingin membuat Mia terpuruk dalam kesedihan yang akan membahayakan kandungannya. I'm gonna go get a snack. I gotta feed the baby. Di sisi lain, Bir mendatangi gym lamanya untuk berlatih. Ia disambut oleh seorang janda cantik beranak satu bernama Susan, yang merupakan admin di gym tersebut. Di sini Bir mengatakan kepada Susan kalau ia ingin bertemu dengan si pemilik gym.
Are you gonna get a membership? Cody Blackbear. Saat bertemu, ternyata pemilik gym itu adalah mantan pelatih Bir dulu yang bernama Brooks. Ini orangnya. Bir meminta Brooks untuk kembali melatihnya karena sekarang ia akan ikut kejuaraan MMA lagi. Melihat Bir yang sudah cukup berumur dan tidak akan setangkas dulu, Brooks pun menolak untuk melatih Bir. Namun jika Bir mau berlatih sendiri, ia bisa datang ke gym ini kapanpun Bir mau, ucap Brooks. Diketahui juga kalau Brooks ini adalah ayah kandung Skyler, yaitu mantannya Bir. I can't train you, Bear. There's too much. Esok harinya di rumah sakit terlihat Mia kembali menjenguk Kapten Chris. Ia bertanya kenapa Kapten Chris terlihat tidak senang setelah mendengar dirinya sedang mengandung. Kapten Chris akhirnya mengatakan kalau dokter sudah memvonis hidupnya hanya akan bertahan selama 3 bulan. Mendengar hal tersebut, Mia sangat kaget seakan tidak percaya dengan keadaan sang suami. Di sisi lain, Bir terlihat sedang berlatih sendiri untuk menyiapkan pertarungan MMA-nya. Tak lama dari itu, ia dihampiri oleh seorang pemuda bernama Chulo. Diberitahu kalau Chulo ini merupakan seorang juara bertahan di MMA bawah tanah. Di sini, Chulo terus mengejek Bir serta meremehkannya. Namun Bir yang tidak mau ada keributan, ia memilih pergi dari gym tersebut. Chulo terus saja mengikuti Bir dan membulinya. Hingga Bir yang sudah kesal, ia pun terpaksa membogem Chulo sampai membuatnya pingsan. Rupanya kejadian itu juga dilihat oleh Brooks yang kemarin sempat menolaknya untuk melatih. Di hari selanjutnya saat Bir kembali berlatih, tiba-tiba ia dihampiri oleh Brooks. Brooks mengatakan kalau sekarang ia bersedia melatih Bir asalkan Bir menjauhi barang haram serta tidak minum alkohol. Brooks juga tidak menyangka dengan umur Bir yang sudah terbilang tua, ia masih mempunyai pukulan yang sangat kuat. Suatu pagi, Brooks mengenalkan Bir dengan seorang pria bernama Samsul. Ternyata si Samsul ini merupakan pacar baru Skyler sekaligus orang yang akan melatih teknik Bir dalam bertarung. Awalnya Bir tidak mau berlatih dengan Samsul karena ia sedang berusaha melupakan Skyler. Namun Brooks mengatakan kalau Bir harus profesional dalam urusan pekerjaan. Pada akhirnya Bir pun mau menerima Samsul sebagai pelatih dirinya. Semenjak saat itu Samsul terus memantau kemajuan Bir dalam berlatih. Namun diam-diam Susan si janda cantik dan anaknya terus memperhatikan Bir dan sepertinya Susan tertarik kepada Bir. Suatu hari ketika Bir sedang berlatih, ia tiba-tiba dihampiri oleh Susan. Susan mengatakan kalau ia bersedia melayani Bir jika Bir membutuhkan sesuatu. Ternyata Susan benar-benar menyukai Bir. Tapi sayangnya Bir masih bersikap dingin. Leave my number on the counter in case you change your mind. Malam harinya Bir mencoba mendatangi Kapten Chris untuk melihat keadaannya. Namun di sini Kapten Chris masih menyalahkan Bir atas kematian kedua sahabat marinirnya dulu. Bahkan Kapten Chris sampai mengatakan kalau seharusnya yang tewas saat perang waktu itu adalah Bir. Mendengar hal tersebut, Bir hanya bisa diam dan tidak mampu mengatakan apapun. That extra mile, you always have to take another shot. The least you can do is win that tournament. Singkat cerita, pertarungan MMA Bir pun dimulai. Di sini Bir dihadapkan dengan seorang petarung yang cukup tangguh. Namun ternyata dengan hanya sekali pukulan, Bir mampu menumbangkan lawannya tersebut hingga Bir berhak melaju ke babak berikutnya. Touch gloves. Back up to your corners. Fight! Setelah itu memperlihatkan para petarung lain yang juga saling bertanding.
Suatu malam, Bir kembali dihampiri oleh Susan, si janda beranak satu. Di sini Susan mengajak Bir untuk berlibur ketika Bir telah menyelesaikan kejuaraan MMA ini. Susan juga tidak segan mengatakan kalau dirinya ingin menikah dengan Bir. Tapi sayangnya Bir masih terus bersikap dingin, bahkan ia menolak semua keinginan Susan. Sontak saja hal tersebut membuat Susan patah hati dan sangat kecewa kepada Bir karena cintanya telah ditolak. Tak lama dari itu Bir didatangi oleh para mafia pertandingan. Mereka rupanya ingin menyogok Bir dengan uang yang banyak asalkan Bir mau mengalah di pertandingan selanjutnya. Namun Bir yang jujur, adil dan beradab serta bertekad memenangkan kejuaraan tersebut, Bir menolak mentah-mentah sogokan itu. You and I'll be square. You got it? Hey. Singkat cerita, Bir kembali bertanding dan lawannya kali ini adalah seorang mantan napi yang sangat brutal. Namun baru saja pertandingan itu dimulai, ternyata Bir berhasil mengalahkan lawannya di ronde pertama. Di sela-sela waktu pertandingan berikutnya terlihat Brooks yang pergi keluar untuk sebat-sebatang. Namun tak berselang lama ia dihampiri oleh para mafia pertandingan. Mereka meminta Brooks agar Bir anak asuhnya mengalah di pertandingan semifinal. Brock yang mendengar hal itu tentu menolak karena tujuan ia dan Bir adalah menjadi juara. Namun setelah mereka sedikit mengobrol, entah mengapa Brock tiba-tiba setuju dengan permintaan para mafia pertandingan. Kemudian saat Brock kembali ke dalam, ia langsung memberikan minuman kepada Bir yang saat itu sedang diajari teknik baru oleh Samsul. Lalu ketika di samping ring, Samsul sempat melihat keanehan terhadap Bir. Karena ternyata sebelumnya Brock sudah mencampuri minuman Bir dengan obat. Kali ini Bir akan bertarung dengan Chulo, yaitu seorang pemuda songong yang dulu pernah membuli Bir waktu di dalam gym. Ketika pertarungan ini berlangsung, sudah jelas Bir akan kalah. Bir dihajar habis-habisan oleh Chulo lalu mengunci Bir sampai akhirnya Bir menyerah. Di hari selanjutnya Bir mendatangi tempat latihan. Di sini Bir diberitahu oleh anak Susan kalau Susan ibunya sedang sakit dan sekarang ada di belakang. Saat dilihat ternyata Susan sedang tertunduk lemas, tidak berdaya. Namun Susan yang masih sakit hati dengan penolakan Bir, ia menyuruh Bir untuk menjauhi darinya. Bir akhirnya memberitahu alasan ia menolak cintanya Susan. Setelah mengetahui alasannya, akhirnya Susan paham, lalu kemudian Bir pun langsung membawa Susan ke rumah sakit. Saat sudah tiba di sana, Bir memberikan kalung marinirnya kepada anak Susan yang bernama Mika. Bir meminta Mika untuk terus menjaga ibunya dan selalu tegar seperti seorang marinir. Di sisi lain ternyata keadaan Kapten Chris kini semakin mengkhawatirkan, bahkan ia sudah tidak bisa sadar karena fungsi hatinya telah rusak parah. Esok harinya ketika Bir sedang di lorong rumah sakit, ia mendapat telepon dari panitia penyelenggara MMA yang mengabarkan kalau Bir akan kembali bertarung dan masuk ke final menggantikan Chulo. Karena pihak pertandingan menemukan kecurangan lewat air minum yang kemarin diberikan kepada Bir. Ternyata kejadian tersebut dilaporkan oleh Samsul yang dari awal sudah curiga terdapat kejanggalan dari pertandingan Bir. Singkat cerita, sebelum pertandingan itu dimulai, Bir bertanya kepada Brooks kenapa Brooks tega mengkhianatinya. Brooks menjawab kalau ia sudah menganggap Bir sebagai anaknya sendiri. Sementara alasan Brooks melakukan hal tersebut karena para mafia itu mengancam akan menghabisi Bir jika Brooks tidak mau menuruti keinginan mereka. Pada akhirnya Bir pun mengerti dan ia bersedia memaafkan kesalahan Brooks.
Kemudian Bir akan berhadapan dengan petarung bernama Darwin yang sangat ditakuti di kejuaraan ini. Bahkan Darwin juga sudah menjadi juara bertahan selama 5 kali. Di ronde pertama mereka berdua terlihat seimbang serta saling jual beli pukulan. Namun di ronde berikutnya Darwin berhasil memojokkan Bir. Forever. Saat itu sebenarnya wasit ingin menghentikan pertandingan. Namun Bir menolak dan akan terus melanjutkan pertarungannya. Lalu sebelum masuk ke ronde ketiga, pelatih Darwin yang sudah disogok oleh para mafia pertandingan, ia pun meminta Darwin untuk menghabisi Bir. Sementara itu Bir untuk pertama kalinya ia berdoa kepada Tuhan agar bisa memenangkan pertandingan ini. Kemudian ia juga diberi arahan oleh Samsul mengenai teknik untuk bisa mengalahkan Darwin. Samsul juga beberapa kali mencoba menyemangati Bir serta ia yakin kalau Bir pasti bisa menang. Lalu di ronde inilah Bir berhasil melakukan teknik yang diajarkan Samsul. Hingga pada akhirnya Bir berhasil memenangkan pertandingan tersebut. It's come with my help. Di sisi lain, Kapten Chris kini sekarat dan dokter beranggapan kalau Kapten Chris sudah tidak mungkin diselamatkan. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, para dokter akan terus berupaya menangani Kapten Chris. Di akhir film memperlihatkan sebuah acara pemakaman. Namun ternyata yang meninggal bukanlah Kapten Chris melainkan Bir. Rupanya selama ini Bir juga mengalami kerusakan organ akibat cairan eksperimen yang dulu disuntikan oleh para teroris. Bir juga sebenarnya sudah divonis oleh dokter kalau hidupnya tidak akan lama. Hal itulah yang menjadi alasan Bir menolak cintanya Susan. Namun Bir yang mengetahui kalau fungsi hatinya masih bagus, ia pun tanpa ragu mendonorkannya kepada Kapten Chris. Terlihat di pemakaman itu ada Mia dan Kapten Chris yang kini sudah kembali sehat. Kapten Chris tidak menyangka kalau selama ini Bir hanya berpura-pura sehat, ditambah Bir jugalah yang membayar semua biaya rumah sakit Kapten Chris. Bir sekarang dimakamkan secara terhormat serta mendapat penghargaan sebagai marinir sejati. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.